Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan membacakan sebuah cerita kasih di medan perang, karya Matia Madjiah, cetakan pertama 1962, penerbit Balai Pustaka. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Sama halnya dengan lain-lain kota yang pada permulaan revolusi mengalami pendudukan tentara sekutu, suasana kota Bandung pun pada waktu itu tegang dan genting. Ketenangannya hilang ditelan kesibukan perjuangan. Gedung-gedungnya yang indah-indah dengan halamannya yang luas-luas kebanyakan lengang dan sunyi raja. Pintu-pintu dan jendela-jendela tertutup seakan-akan tiada penghuninya. Toko-toko sebagian besar menutup pintunya rapat-rapat, dan jalan-jalan yang sebagian besar telah hilang aspalnya itu dan penuh pula dengan lubang-lubang besar menjadi sempit akibat brikade dan rintangan-rintangan lainnya yang dipasang oleh pemuda-pemuda dengan tidak beraturan. Di sana-sini pada tikungan-tikungan jalan bertumpuk-tumpuk karung pasir disusun setinggi dada, merupakan benteng pertahanan. Dan di dalam benteng-bentengan itu senantiasa siap pemuda-pemuda dengan aneka rupa senjatanya, siap menghadapi musuh. Pada persimpangan-persimpangan jalan, terutama jalan yang ramai dilalui orang, senantiasa siap segerombol pemuda-pemudi, memeriksa surat-surat keterangan penduduk dan meraba-raba saku dan pinggang orang yang lewat ke situ. Khawatir ada mata-mata yang menyelinap. Salam merdeka diucapkan oleh orang-orang yang lalu lintas sambil mengepalkan tangan kuat-kuat, menggema di seluruh kota. Sebentar-sebentar tampak truk-truk dengan muatan pemuda berjejal-jejal menderu ke arah utara, berbelok-belok melalui barikade yang sukar ditempuh, membuat penumpang di atasnya oleng ke kiri ke kanan. Tetapi agaknya hal itu tak mereka hiraukan. Mereka bernyanyi dengan riang diseling sorak merdeka, membalas salam perjuangan orang yang dilewatinya. Bila malam hari, kota yang cantik itu seakan-akan mati, amat sunyi. Rumah-rumahnya gelap, penduduknya yang suka pelesir itu kini seakan-akan lebih senang mengunci diri. Jarang ada yang keluar rumah. Yang berkeliaran malam hanyalah pemuda-pemuda yang berkewajiban mengawal kota. Mereka berkelompok-kelompok di gang-gang dan selang setengah jam dipukulnya tiang listrik beberapa kali menandakan waktu. Dengan demikian ramailah seluruh kota dengan bunyi tang, 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 teng, tong bersahut-sahutan. Dan bunyi semacam itu akan menggema pula di seluruh penjuru kota disertai teriakan-teriakan siap bila ada ciri-ciri yang mencurigakan. Dan bila demikian lantas berubahlah seluruh kota menjadi sibuk tidak keruan. Pertempuran dengan tentara pendudukan telah berulang kali terjadi dan korban-korbannya telah banyak yang jatuh. Pertempuran itu adalah laksana api membakar semangat pemuda kita berkobar-kobar. Di sana-sini dibentuk badan-badan perjuangan dengan berbagai nama yang beranggotakan manusia dari berbagai usia, sejak anak-anak muda berumur belasan tahun sampai kepada orang-orang tua yang telah berumur lebih dari setengah abad. Senjatanya beraneka ragam pula, sejak dari bambu runcing dan senjata tajam sampai kepada bedil, locok, dan senapan biasa. Begitulah suasana kota Bandung pada masa itu, tegang pada siang harinya dan sunyi pada malamnya. Tar, tar, tar. Tiba-tiba saja menggeletar beberapa letusan senapan dan serentak dengan itu tiang-tiang listrik ramai dipukul orang, diiringi teriakan-teriakan. Siap, siap, sambung menyambung. Tar, tar, tar.
Tet, tet, tet. Dum, 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 dum. Nah, pertempuran lagi, kata seorang pemuda. Di mana ya? Yang lain bertanya sambil erat-erat menggenggam bambu runcingnya. Matanya tajam memandang ke sebelah utara. Tak salah, di pasir Kaliki lagi, kata pemuda yang lain dengan suara pasti. Mari kita ke sana. Pemuda lainnya mengajak. Lantas berlari-larilah mereka menuju ke tempat pertempuran yang sudah mulai ramai. Benar, di pasir Kaliki pertempuran itu Gurkha yang bermarkas di seberang rel kereta api menembaki pertahanan kita dengan hebatnya, dan pemuda-pemuda kita membalas dengan serunya, maka berkobarlah pertempuran dahsyat. Musuh menyerang dengan senjatanya yang serba modern, peluru senapan mesinnya menghujan dan mortirnya bergegar-gegar dengan dahsyatnya, menghancurkan gedung-gedung dan barang apa yang dilandanya, diiringi pekik kesakitan dari orang-orang yang kena pecahannya. Korban jatuh bergelimangan, sungguh pun begitu pemuda-pemuda kita bertahan dengan gagah. Dan sementara itu dari belakang bantuan mengalir terus. Pertempuran makin lama makin seru, kedua belah pihak bertahan pada kedudukannya masing-masing. Kita di sebelah selatan jalan kereta dan musuh di sebelah utaranya. Rupanya musuh mengetahui bahwa pasukan kita mendatangkan bala bantuan, buktinya mereka pun memperkuat kedudukannya dengan mendatangkan beberapa buah tank. Tembak-menembak berlangsung terus dengan serunya, korbannya bertambah banyak, tetapi menjelang petang, pertempuran itu mereda dengan sendirinya dan akhirnya berhenti sama sekali. Tinggal korbannya saja bergeletakan di tanah, dan seiring dengan berhentinya pertempuran itu, turunlah hujan lebat. Banyak juga korban yang jatuh pada hari itu, 30 orang penduduk mati dan luka-luka, 10 orang TKR gugur, dan 15 orang dari Badan Perjuangan terpaksa harus diangkut ke rumah sakit. Hujan turun terus sampai petang membuat udara kota Bandung menjadi lembab dan jalanan yang berlubang-lubang itu tergenang air, membentuk kolam-kolam kecil yang berwarna kemerah-merahan. Sepanjang jalan berkelompok-kelompok pemuda-pemuda yang pulang dari medan pertempuran dengan pakaian basah kuyup dan muka yang menunjukkan kelelahan. Berbaur dengan pemuda-pemuda yang hendak mengaplus penjagaan, berderap-derap langkah kakinya, dan sebentar-sebentar tangannya diacungkan sambil mengepal, sedang dari mulutnya keluar salam merdeka, membalas salam dari kawan-kawannya, merdeka, merdeka. Kini hari mulai gelap, jalanan berangsur sunyi, TKR dan barisan-barisan perjuangan lainnya agaknya telah selesai mengatur kembali penjagaan mereka. Kawat-kawat rintangan yang tadi berantakan kini telah rapih kembali membendung jalan. Seorang pengemis sisa Romusa Jepang terhuyung-huyung jatuh ke selokan. Dengan susah payah ia merayap ke atas. Tubuhnya kurus kering dan pada betisnya yang membengkak tanpa 2 buah borok sedang melebar. Rupanya ia tak kuat memanjat gili selokan itu, jatuh lagi ia, dan tak seorang pun yang melihat ia bangun kembali. Lagi seorang pengemis sedang merangkak dengan susah payah dari ujung jalan lengkong pada sebuah tikungan. Ia berhenti menjenguk sebentar lalu merayap lagi menuju ke sebuah rumah. Di atas pintunya tergantung papan bercat putih berpalang merah. Setiba di pintu, pengemis itu terjatuh dan terdengarlah ia mengerang perlahan-lahan. Dari dalam rumah keluar seorang pemuda yang bertumbuh tinggi, lampai, dan pada tangan kirinya melingkar sebuah ban palang merah. Di lehernya melilit sehelai kain segitiga berwarna hijau tua. Demi melihatnya pengemis itu, si pemuda mengerutkan kening sebentar, lantas berjongkok memeriksa. Bau amis menyerang hidungnya. Payah benar tampaknya pengemis malang itu. Si pemuda kini berdiri, mukanya diputar ke arah pintu, dan dari mulutnya keluar panggilan. Mat, Mat, ada rezeki nih. Dari dalam rumah muncul seorang pemuda lain yang tegap tubuhnya dan ikal rambutnya. Ada apa Gani? Tanyanya. Pertanyaannya itu tak membutuhkan jawaban karena serentak matanya tertumbuk ke pengemis tadi. Mana Oman? Pemuda yang disebut Gani itu bertanya lagi.
Antarkan dulu, antarkan dulu nih ke rumah sakit. Jangan dibiarkan mati di sini, berabe, sambungnya. Ini aku, kata satu suara dari dalam. Kemudian muncul lagi seorang pemuda lain, itulah dia yang dipanggil Oman. Agak kurus tubuhnya, rambutnya lurus, tapi raut mukanya baik dan bibirnya mengesankan, seperti selalu mengajak senyum saja. Dan kawannya yang tadi oleh Gani dipanggil dengan sebutan Mat, nama sebenarnya adalah Rahmat. Ia adalah yang termuda di antara mereka bertiga. Sebenarnya Oman dan Rahmat agak malas untuk mengantarkan pengemis itu karena mereka lelah. Tadi siang mereka sibuk benar menolong yang luka-luka, lagi pula mereka lapar. Dari siang belum makan, sedang orang yang biasanya mengantarkan makanan belum tiba. Sungguh pun begitu, tak urung keduanya mengambil tanduk, lantas dinaikannya pengemis itu dan segera diletakkan kembali. Mereka mendengar derap sepatu mendekat, dan samar-samar tampaklah kendaraan yang biasa digunakan untuk mengirim makanan mendekat ke posnya, didorong oleh beberapa orang pemuda. Truk itu mogok. Di halaman pos, Gani menunggu kedatangan truk itu sambil bertolak pinggang. Kesal ia karena truk itu datangnya terlambat, padahal perutnya sudah dari tadi keroncongan. Mengapa lambat amat kau, Sidin? Tak memikirkan orang yang di garis depan kau? Memangnya aku mau disuruh puasa? Tegurnya. Truk mogok, Pak. Sidin membela diri sambil mengusap-ngusap muka dan lehernya yang basah dengan keringat. Ya, mogok nih, kata ya, mogok nih, kata suara halus dari atas truk, disusul dengan meloncatnya 3 sosok tubuh yang berpakaian putih. Oh, kau Ani? Seru Gani riang. Hei Tati, Nana, tumben turut, katanya pula dengan tak kurang riangnya sambil disorongnya gadis-gadis itu, lantas diajaknya masuk. Oman dan Rahmat tak jadi pergi, dinaikannya pengemis itu, berikut tandunya ke atas truk. Kemudian diambilnya makanan yang dibawa Sidin, lantas makanlah mereka bersama Gani dengan lahapnya, ditemani oleh ketiga gadis PMI tadi. Dengan apa kalian nanti pulang? Tanya Rahmat setelah menyuap nasinya yang terakhir. Pulang? Kami tak akan pulang. Bukankah tadi siang kalian minta dikirim bantuan? Kata Ani. Betul, tapi sekarang pertempuran sudah lama selesai. Sekarang kami tak perlu lagi tenaga, kata Rahmat. Biarlah Mat, biarlah mereka di sini, enak ada kawan ngobrol, bukan begitu nih, kata Oman. Kalau memang kalian disuruh membantu di sini, aku tak keberatan, kata Gani. Iya, kami disuruh membantu di sini, kata gadis-gadis itu. Iya, sudahlah di sini sepi aku, kata Oman pula. Tapi awas Man, Tati memperingatkan. Jangan macam dulu di pos Gang Waringin. Kalau kau nakal lagi, biar malam aku pulang. Oman agak merah mukanya, tapi segera ia berkata, yang begitu saja kau pakai alasan, memangnya orang tak boleh bermimpi? Mimpi kau pakai dalih, dasar saja kau nakal. Oman kalau tidur, tangannya memang tak mau diam, Tat. Rahmat membela Oman. Oleh karena itu jangan kau anggap aneh atau nakal. Tati diam, rupanya mencari alasan untuk mendebat. Ada berapa kamar di sini nih? Ani bertanya kepada Gani. Hanya 2, kamar perban dan kamar ini. Yang lainnya dikunci, sahut Gani. Jadi kita harus tidur di kamar ini? Ya, sama-sama saja di sini, kata Oman. Aku di atas tandu saja. Tandunya tempat Gani, Tat, kata Rahmat pula. Aku mengalah, Tat. Pakailah tandu itu, tapi kalau mimpi jangan salahkan aku, kata Gani pula kepada Tati. Oh iya, silahkan Tat, kata Oman dengan suara penuh arti, tapi kemudian ia tidak dapat menahan gelinya. Kenapa kau tertawa? Jangan mau tidur di situ, Tat. Tandu itu bekas orang mati tadi siang, kata Rahmat. Jahat kau, kata Tati sambil bangkit mendekati Oman, lantas tangannya bergerak cepat memutar kuping Oman. Yang lain tertawa riuh. Oman memang nakal. Disentuhnya dada Tati dengan punggung tangannya.
Bayar hutang, katanya sambil tertawa. Tati naik darah tapi Ani melerai. Sudahlah, Tat, jangan ladeni dia. Nanti kita balas dengan jalan lain. Tati segera duduk kembali ke tempatnya tapi mukanya masih merenggut. Bagaimana pertempuran tadi siang? Seru juga nih. Ani mengalih percakapan. Seru sekali. Aku sampai jungkir balik. Lihat saja tuh, kata Gani sambil memperlihatkan tangan dan kakinya yang lecet-lecet. Jama, kami pun di rumah sakit payah benar. Coba saja pikir 15 orang harus dibedah sekaligus. Payah tidak? Ujar Ani. Payahan di depan Ani, kata Oman tak mau kalah. Di belakang meskipun banyak kerja, kalian dapat bekerja dengan tenang dan aman. Tapi coba di depan, mana terburu-buru, mana penuh bahaya. Enak tidak? Sama saja, Man. Di depan payah, di belakang payah. Di depan penting, di belakang pun tak kurang penting. Ah, mana bisa begitu, kata Oman berkeras. Bagaimanapun lebih payah di depan, lebih banyak risikonya, apalagi kalau orangnya pengecut. Kok sombong kau? Apa kau kira orang di belakang itu penakut semua? Jangan sombong, Bung. Tidak ingatkah dulu di Gang Waringin kau sampai kencing di celana? Betul, Ani. Sekarang saja dia sombong. Tati membantu. Tuh, mulai lagi bertengkar, kata Gani melerai. Habis, dia sombong sih, kata Ani. Iya, sekarang saja sombong. Tak ingat dulu sampai kencing-kencing di celana. Tati mengejek lagi. Muka Oman makin merah. Bukan kencing di celana, Tati. Ketika itu aku sedang kencing dan tiba-tiba saja di belakangku berdentu mortir. Padahal kencingku belum habis. Sehingga kencing di celana, kata Tati mendahului. Jangan menghina dong. Kau pun ketika itu sampai seperti sakit malaria. Ingat tidak? Sudah, jangan gugat-menggugat, Gani melerai lagi. Iya, apa gunanya bangkit-membangkit? Coba apa gunanya? Kata Rahmat pula. Habis, Oman mencari-cari saja. Memang dia sombong, sambung Tati kepada Ani. Bawel kau, Tat, kata Oman sambil memonyongkan mulut mengejek. Disebut bawel, Tati naik darah lagi. Tangannya sudah bergerak hendak menjewer lagi kuping Oman, tetapi kini Oman cepat menyingkir. Sudahlah Tat, aku mengalah dah, katanya. Tat, dulu mungkin benar Oman pernah kencing di celana, tapi sekarang tak pernah lagi. Sekarang kau tak usah menyaksikan keberaniannya. Malah sekarang ia lebih berani dari Opsir bin Kap yang tadi siang digotong ke rumah sakit, kata Rahmat kepada Tati. Yang mana, Mat? Yang tadi siang, masa tak sampai ke sana? Oh iya, yang gondrong itu? Iya, itu. Tadinya kusangka dia luka, tahu-tahu pingsan ketakutan. Rahmat tertawa geli. Aku pun tak menyaksikan keberanian Oman, Mat. Dan kalau tadi aku menggugat soal kencing di celana, bukan maksudku hendak menghina dia, melainkan sekadar memberi peringatan agar dia tak sombong, mentang-mentang bertugas di garis depan, lantas saja memandang rendah pekerjaan di belakang. Bukankah sama saja pentingnya, betul tidak? Nih, dengarkan tuh Tati berpidato. Jangan ngantuk saja kau, Oman mengejek. Tati mendelik lagi. Benar, Tat. Di belakang atau di depan sama saja pentingnya. Di belakang menolong luka, di depan pun sama. Hanya saja di belakang kalian dapat bekerja dengan tenang dan tidak terburu-buru dan penuh bahaya. Kurasa hanya itu perbedaannya. Ada lagi nih. Orang-orang yang bekerja di depan harus kuat urat sarafnya, kata Rahmat kepada Gani. Di belakang pun sama, Mat. Kekuatan urat saraf sama dibutuhkan. Betul, nih. Melihat darah dan menolong operasi kan harus kuat saraf kita, betul tidak? Hal itu kuanggap biasa nih. Melihat darah memang biasa, melihat yang mati pun biasa.
Tapi di sini di garis depan, kadang-kadang kita melihat juga mata-mata disiksa dan disembelih. Sedang di belakang, hal itu kurasa tak mungkin terjadi. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.